Bendungan Tiga Ngarai merupakan salah satu mahakarya rekayasa sipil paling ambisius yang pernah dibangun manusia di abad modern. Berdiri di Sungai Yangtze, struktur raksasa ini bukan sekadar bendungan biasa, melainkan simbol kekuatan teknologi, skala pembangunan, dan keberanian sebuah negara untuk mengubah alam demi tujuan yang jauh lebih besar. Ukurannya memecahkan rekor dunia, kapasitas listriknya luar biasa, dan namanya terus disebut sebagai proyek hidroelektrik terbesar di planet ini. Namun, di balik kemegahannya, ada satu kenyataan yang sulit diabaikan. Demi mewujudkan proyek ini, Cina menenggelamkan belasan kota, memindahkan permukiman, dan mengubah bentang wilayah yang selama berabad-abad menjadi ruang hidup manusia. Di balik beton, turbin, dan dinding raksasa tersebut, tersimpan dilema kemanusiaan yang sangat masif. Bendungan ini terlihat seperti kemenangan teknik, tetapi juga menyisakan jejak pengorbanan yang tidak kecil. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana Cina bisa mewujudkan ambisi yang tampak mustahil ini, dan harga sebesar apa yang sebenarnya harus dibayar demi kemajuan? Bendungan Tiga Ngarai dikenal sebagai proyek hidroelektrik terbesar di planet bumi, dan reputasi tersebut bukan sekadar label bombastis. Ini adalah infrastruktur yang dirancang untuk mengendalikan salah satu sungai paling penting sekaligus paling berbahaya di Asia, sambil memasok listrik dalam skala yang nyaris sulit dibayangkan. Dari awal, proyek ini memang tidak pernah dimaksudkan sebagai bendungan biasa. Ia dibangun sebagai jawaban atas dua tekanan besar yang terus menghantui Cina. Ancaman banjir Sungai Yangtze dan kebutuhan energi yang melonjak seiring ledakan industrialisasi. Lokasinya berada di Shandoping, Provinsi Hubei, di bagian tengah aliran Sungai Yangtze. Titik ini dipilih bukan secara kebetulan. Secara geografis, kawasan tersebut berada di posisi strategis untuk menahan dan mengatur aliran air dari hulu menuju wilayah-wilayah padat penduduk di hilir. Sungai Yangtze sendiri adalah nadi ekonomi Cina, jalur air raksasa yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan pusat-pusat industri dan perdagangan. Karena itu, apapun yang dibangun di sungai ini akan berdampak langsung pada jutaan orang, pada logistik nasional, dan pada stabilitas ekonomi negara. Secara fisik, bendungan ini benar-benar masif. Panjangnya sekitar 2,3 km, dengan tinggi sekitar 185 meter. Angka itu saja sudah cukup memberi gambaran, tetapi skala aslinya baru terasa ketika dibandingkan dengan lingkungan di sekitarnya. Struktur ini membentang seperti dinding raksasa yang memotong aliran sungai, menahan volume air dalam jumlah luar biasa besar. Di balik dinding beton bendungan, terbentuk danau buatan sepanjang lebih dari 600 km yang mengubah lanskap alam dan permukiman manusia secara permanen. Urgensi proyek ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelam Sungai Yangtze. Selama berabad-abad, sungai ini dikenal membawa berkah sekaligus bencana. Banjir besar di wilayah Yangtze telah berulang kali menelan korban jiwa dalam jumlah sangat besar, menghancurkan lahan pertanian, merusak kota, dan mengguncang stabilitas sosial. Salah satu banjir paling mematikan pada abad ke-20 bahkan tercatat sebagai salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah manusia. Bagi pemerintah Cina, mengendalikan Yangtze bukan hanya soal teknik sipil, tetapi soal keamanan nasional dan perlindungan populasi dalam skala raksasa. Pada saat yang sama, Cina sedang bergerak sangat cepat menjadi mesin industri dunia. Pabrik, kota, jaringan transportasi, dan kawasan manufaktur tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Semua itu membutuhkan energi dalam jumlah yang terus melonjak. Ketergantungan besar pada batu bara memang mampu mendorong pertumbuhan, tetapi juga membawa polusi berat dan tekanan lingkungan yang serius. Dalam konteks inilah Bendungan Tiga Ngarai dipandang sebagai solusi strategis. Sumber listrik besar, stabil, dan relatif lebih bersih untuk menopang ekonomi modern. Hasilnya memang mencetak rekor dunia. Bendungan ini memiliki kapasitas pembangkitan listrik terbesar di dunia, dengan puluhan turbin yang mampu menghasilkan daya dalam skala nasional. Selain itu, proyek ini juga dikenal karena penggunaan beton dalam volume yang sangat besar, menjadikannya salah satu operasi konstruksi paling kolosal yang pernah dibangun manusia. Jadi, ketika Cina memutuskan untuk menjawab ancaman banjir dan krisis energi sekaligus, yang lahir bukan sekadar bendungan, melainkan sebuah operasi pembangunan maha besar yang nyaris belum punya pembanding dalam sejarah modern.
Gagasan membendung Sungai Yangtze sebenarnya jauh lebih tua daripada bendungannya sendiri. Ide tersebut sudah muncul sejak awal abad ke-20 ketika Sun Yat-sen membayangkan Cina modern yang ditopang oleh infrastruktur raksasa. Dalam visinya, Yangtze bukan sekadar sungai, melainkan sumber tenaga dan jalur ekonomi yang harus dikendalikan. Masalahnya, membangun bendungan sebesar itu pada masa tersebut masih terdengar seperti mimpi yang terlalu jauh. Perang, pergolakan politik, keterbatasan teknologi, dan biaya yang luar biasa besar membuat rencana itu terus tertunda selama puluhan tahun. Baru setelah melewati debat panjang, studi teknis, dan pertimbangan politik yang rumit, proyek Bendungan Tiga Ngarai akhirnya mendapat persetujuan resmi pada dekade 1990-an. Begitu proyek dimulai, tantangan pertamanya langsung terasa sangat berat. Sungai Yangtze bukan aliran air yang bisa begitu saja dihentikan lalu dibangun dinding di tengahnya. Arusnya deras, debitnya sangat besar, dan setiap kesalahan kecil bisa berubah menjadi bencana konstruksi. Karena itu, tahap awal yang paling krusial adalah pengalihan arus sungai. Para insinyur harus menciptakan ruang kerja kering di tempat yang sebelumnya terus dihantam air dalam volume raksasa. Ini berarti sebagian aliran sungai harus dipaksa berpindah jalur sementara agar area utama konstruksi bisa dibuka. Untuk melakukan itu, dibangun cover dam, semacam dinding penahan air sementara berukuran raksasa. Struktur ini dibuat dari kombinasi material batu, tanah, dan elemen baja dalam skala besar untuk menahan tekanan air selama proses pembangunan. Fungsinya sederhana di atas kertas, tetapi praktiknya luar biasa ekstrem. Dinding sementara ini harus cukup kuat untuk menghadapi arus Yangtze, cukup stabil agar tidak runtuh, dan cukup presisi agar area di belakangnya benar-benar bisa dikeringkan. Setelah aliran dialihkan, air di zona konstruksi dipompa keluar sedikit demi sedikit. Sungai yang biasanya mendominasi lokasi tersebut dipaksa mundur, memberi manusia kesempatan singkat untuk bekerja di dasar yang selama ini tersembunyi. Di titik inilah pekerjaan fondasi dimulai, dan tantangannya tidak kalah rumit. Bendungan sebesar ini tidak bisa berdiri di atas tanah biasa. Ia harus ditanam pada batuan dasar yang stabil, kuat, dan mampu menahan beban luar biasa dari tubuh bendungan serta tekanan air di belakangnya. Permukaan batuan dasar dibersihkan, dipotong, diperkuat, lalu dipersiapkan sebagai pijakan utama struktur. Setelah itu, proses pengecoran beton dilakukan dalam volume yang sangat besar. Masalahnya, beton dalam jumlah masif menghasilkan panas saat mengeras. Jika suhu internal terlalu tinggi, retakan bisa muncul dan melemahkan struktur. Karena itu, digunakan formula beton khusus dengan pengendalian panas yang ketat. Campuran materialnya dirancang agar suhu hidrasi lebih terkendali, lalu blok-blok beton dicor secara bertahap, bukan sekaligus. Pada beberapa bagian, sistem pendinginan juga diterapkan dengan pipa-pipa yang membantu menurunkan temperatur dari dalam. Ini bukan sekadar menuang beton ke lubang besar. Ini adalah operasi presisi berskala raksasa, di mana suhu, waktu pengerasan, dan kestabilan tiap lapisan harus diawasi terus-menerus. Setelah tubuh utama bendungan mulai terbentuk, tahap berikutnya beralih ke jantung fungsional proyek, turbin pembangkit. Unit-unit turbin dipasang dan dioperasikan secara bertahap, bukan serentak. Setiap turbin harus terintegrasi dengan sistem aliran air, generator, jaringan transmisi, dan kontrol keselamatan. Proyek ini berkembang sedikit demi sedikit dari situs konstruksi menjadi mesin energi nasional. Tahun demi tahun, kapasitasnya terus bertambah sampai akhirnya bendungan mencapai operasional penuh, menjadikannya pembangkit hidroelektrik terbesar di dunia. Bendungan ini juga tidak hanya dirancang untuk listrik dan pengendalian banjir. Lalu lintas kapal di Sungai Yangtze tetap harus dijaga, bahkan ditingkatkan. Karena itu dibangun sistem navigasi besar, termasuk fasilitas lift kapal vertikal terbesar di dunia. Lift ini memungkinkan kapal diangkat dan diturunkan melintasi perbedaan elevasi air yang sangat tinggi, sesuatu yang terdengar seperti konsep futuristik tetapi benar-benar diwujudkan dalam skala industri. Semua tahapan tersebut menunjukkan satu hal. Bendungan Tiga Ngarai bukan dibangun dengan satu terobosan tunggal, melainkan melalui rangkaian solusi teknik ekstrem yang saling bertumpuk. Dari ide era Sun Yat-sen, pengeringan sungai yang nyaris mustahil, fondasi batuan dasar, hingga turbin dan lift kapal, proyek ini adalah demonstrasi kemampuan manusia menaklukkan hambatan fisik yang sangat besar. Tetapi semakin besar keberhasilan rekayasanya, semakin jelas pula bahwa kemenangan ini tidak datang tanpa ongkos yang berat bagi alam dan bagi manusia yang hidup di sekitarnya. Keberhasilan teknis Bendungan Tiga Ngarai memang mengagumkan, tetapi sisi gelapnya sama besarnya dengan skala proyek itu sendiri. Salah satu dampak paling nyata adalah relokasi penduduk dalam jumlah masif.
Saat danau buatan raksasa mulai diisi, wilayah yang selama ini menjadi tempat tinggal, lahan pertanian, pasar, sekolah, dan jejak kehidupan turun-temurun perlahan hilang di bawah air. Sekitar 1,3 hingga 1,4 juta orang dipindahkan dari kampung halaman mereka. Secara administratif, ini disebut relokasi. Dalam kenyataan sosial, ini berarti putusnya ikatan dengan tanah leluhur, hilangnya jaringan ekonomi lokal, dan perubahan hidup yang dipaksakan dalam waktu relatif singkat. Skalanya benar-benar luar biasa. Pengisian waduk sepanjang sekitar 660 km menenggelamkan kurang lebih 632 km persegi daratan secara permanen. Yang hilang bukan hanya rumah-rumah warga, tetapi satu lanskap sosial yang utuh. 13 kota tingkat kabupaten, 140 kota kecil atau kecamatan, lebih dari 1.350 desa, serta sekitar 1.559 pabrik dan infrastruktur industri. Beberapa nama yang paling sering disebut adalah kota Kaichian, yang dikenal sebagai salah satu kota terakhir yang benar-benar tenggelam, dan Fengdu yang terkenal sebagai kota hantu, di mana bagian kota bawah tenggelam sementara kompleks kuil di puncak bukit berubah menjadi semacam pulau. Sebelum air naik, banyak bangunan di kota-kota lama ini diratakan atau diledakkan agar puingnya tidak membahayakan jalur pelayaran. Lalu kota-kota baru dibangun di tempat yang lebih tinggi, seringkali dengan nama yang sama, seolah sebuah kota bisa dilahirkan kembali meski jiwa tempat lamanya sudah hilang. Masalahnya tidak berhenti pada perpindahan manusia. Banyak warga yang sebelumnya hidup dari lahan subur di lembah sungai harus pindah ke apartemen modern di lereng bukit, tetapi kehilangan basis ekonomi yang selama ini menopang hidup mereka. Petani yang terbiasa mengolah tanah datar dan produktif dipaksa beradaptasi dengan lingkungan baru yang tidak selalu cocok untuk pertanian. Sebagian akhirnya beralih menjadi buruh urban, masuk ke ritme ekonomi kota yang sama sekali berbeda dari kehidupan lama mereka. Di saat yang sama, lebih dari 1.300 situs arkeologi dan peninggalan sejarah, termasuk jejak budaya kuno bangsa Ba yang berusia ribuan tahun, ikut tenggelam di dasar waduk dan hilang selamanya dari lanskap peradaban. Sungai Yangtze sendiri adalah ekosistem yang sangat kompleks, dan bendungan raksasa mengubah ritme alaminya secara drastis. Aliran air yang dulu bebas kini tertahan, pola sedimen berubah, suhu air bisa bergeser, dan jalur migrasi ikan terganggu. Bagi spesies endemik yang berevolusi mengikuti karakter khas sungai ini, perubahan seperti itu bisa sangat merusak. Beberapa satwa ikonik Yangtze mengalami tekanan berat, termasuk sturgeon Yangtze dan spesies air tawar lain yang bergantung pada arus alami untuk berkembang biak. Dalam skala yang lebih luas, bendungan ini ikut memperparah krisis keanekaragaman hayati di salah satu sistem sungai terpenting di dunia. Ada juga ancaman yang lebih tersembunyi, tetapi sangat serius, gempa induksi danau buatan. Ketika bendungan menahan miliaran ton air, beban itu tidak hanya diam di permukaan. Tekanan besar dari air dapat memengaruhi batuan dan patahan geologi di bawahnya, terutama jika air meresap ke celah-celah batuan dan mengubah tekanan pori di dalam tanah. Fenomena ini dikenal dalam dunia geologi sebagai reservoir induced seismicity. Artinya, waduk raksasa bisa meningkatkan kemungkinan aktivitas seismik di wilayah tertentu. Ini bukan berarti bendungan otomatis menyebabkan gempa besar setiap saat, tetapi risikonya cukup nyata untuk terus dipantau, apalagi di kawasan dengan kondisi geologi yang kompleks. Lalu ada satu efek yang terdengar hampir seperti fiksi ilmiah, padahal dasarnya sangat nyata secara fisika. Ketika massa air dalam jumlah sangat besar dipindahkan dan ditahan pada ketinggian tertentu, distribusi massa bumi ikut berubah, meski sangat kecil. Perubahan distribusi massa ini dapat memengaruhi momen inersia planet, yang pada level sangat halus berhubungan dengan rotasi bumi. Danau buatan sebesar bendungan Tiga Ngarai secara teoritis dapat membuat panjang hari bertambah, meski angkanya sangat kecil.
hanya sekitar 0,06 mikrodetik per hari dan sedikit menggeser distribusi massa planet. Efeknya memang nyaris tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tetap mengejutkan. Meski bayang-bayang kerusakan lingkungan terus mengikuti proyek ini, Cina tetap memperoleh manfaat konkret yang sangat besar, sampai-sampai bendungan ini ikut mengubah peta energi, logistik, dan kekuatan ekonomi mereka secara nasional. Meski dibayangi kontroversi besar, Bendungan Tiga Ngarai tetap memberi hasil nyata yang sulit dibantah. Fungsi paling pentingnya adalah pengendalian banjir. Sungai Yangtze punya sejarah panjang sebagai sumber bencana musiman yang mematikan, terutama bagi kota-kota dan lahan pertanian di wilayah hilir. Dengan waduk penampungan raksasa yang mampu menahan lonjakan debit air, bendungan ini memberi Cina alat yang jauh lebih kuat untuk mengatur aliran sungai saat musim hujan ekstrem datang. Dalam konteks negara dengan populasi sangat besar dan kawasan ekonomi padat di sepanjang Yangtze, kemampuan menahan banjir seperti ini bukan sekadar keuntungan teknis, tetapi perlindungan strategis. Kontribusi berikutnya ada pada energi. Bendungan Tiga Ngarai memasok listrik dalam skala nasional melalui puluhan turbin raksasa yang bekerja memanfaatkan energi aliran air. Daya yang dihasilkan sangat besar dan stabil, menjadikannya salah satu tulang punggung penting bagi jaringan listrik Cina. Ini sangat relevan bagi negara yang pertumbuhan industrinya begitu cepat, dari pabrik, kota besar, hingga infrastruktur modern yang semuanya haus energi. Dalam logika pembangunan Cina, bendungan ini bukan hanya pembangkit listrik, tetapi mesin pendukung industrialisasi. Keunggulan lain yang sering ditekankan adalah aspek lingkungan dalam konteks energi. Dibandingkan pembangkit listrik batu bara, listrik dari Bendungan Tiga Ngarai membantu menekan emisi karbon dalam jumlah sangat besar. Ia tidak menghapus seluruh masalah lingkungan Cina, tentu saja, tetapi setidaknya mengurangi kebutuhan pembakaran bahan bakar fosil untuk sebagian pasokan listrik nasional. Dalam skala sebesar ekonomi Cina, pengurangan emisi seperti ini punya arti yang sangat signifikan. Dampaknya juga terasa pada jalur perdagangan. Dengan pengaturan muka air dan sistem navigasi yang ditingkatkan, kapasitas pelayaran di Sungai Yangtze meningkat tajam. Kapal kargo yang lebih besar bisa bergerak lebih jauh ke wilayah pedalaman, membawa bahan baku dan barang jadi dengan biaya logistik yang lebih efisien. Ini memperkuat koneksi antara pusat industri pesisir dan kawasan pedalaman, lalu mendorong integrasi ekonomi yang lebih luas. Pada akhirnya, Bendungan Tiga Ngarai berdiri sebagai simbol yang sangat jelas. Cina ingin menunjukkan bahwa mereka mampu membangun infrastruktur dalam skala yang dulu hanya terdengar seperti fantasi teknik. Terlepas dari semua perdebatan yang mengikutinya, bendungan ini tetap menjadi lambang supremasi rekayasa modern dan kebanggaan teknologi nasional yang sulit diabaikan. Bendungan Tiga Ngarai hari ini berdiri bukan hanya sebagai proyek nasional Cina, tetapi sebagai tolok ukur baru dalam sejarah infrastruktur global. Ia menjadi acuan tentang seberapa jauh kemampuan teknik sipil modern bisa melangkah ketika sebuah negara memiliki sumber daya, kemauan politik, dan ambisi yang nyaris tanpa batas. Dari sisi rekayasa, bendungan ini adalah bukti bahwa manusia memang mampu menaklukkan hambatan alam dalam skala yang dulu terasa mustahil. Tetapi justru disitulah pertanyaan terbesarnya muncul. Ketika manusia berhasil membendung sungai raksasa, memindahkan jutaan orang, mengubah ekosistem, bahkan memberi efek kecil pada distribusi massa bumi, yang sedang dipertontonkan bukan hanya kecanggihan teknologi. Yang terlihat juga adalah keberanian atau mungkin kepercayaan diri berlebihan untuk mendikte hukum alam sesuai kebutuhan peradaban modern. Kita bisa membangun dinding yang lebih tinggi, turbin yang lebih kuat, dan sistem yang lebih efisien. Namun alam hampir selalu menyimpan konsekuensi yang tidak langsung terlihat di awal. Bendungan Tiga Ngarai akhirnya menjadi lebih dari sekadar pembangkit listrik atau pengendali banjir. Ia adalah cermin dari ambisi manusia sendiri. Sebuah pengingat bahwa setiap lompatan teknologi besar selalu datang bersama pertukaran yang rumit antara kemajuan dan kehilangan, antara kendali dan kerentanan. Lalu jika masa depan peradaban memang dibangun lewat proyek-proyek sebesar ini, satu hal tetap layak direnungkan. Apakah kemenangan teknologi benar-benar sepadan jika kestabilan ekologi jangka panjang ikut dipertaruhkan?